Oke, ini adalah list figur 2024 yang saya beli. Top 10-nya ada di sini. Kita akan mulai countdown mana yang nomor 10, 9 dan seterusnya sampai nomor 1. Dan tentu saja akan nanti ada honorable mention karena ini ada, kalau nggak salah ini ada berapa ya? Ada 15 figur. Figur ini gak mesti dirilis tahun 2024, tapi ini yang jelas saya belinya di tahun 2024 dan ada beberapa rilisan yang saya baru tahu dan akhirnya saya coba koleksi. Oke, listnya apa aja? Yuk kita lihat. Oke, kita mulai dari honorable mention yang gak masuk ke top 10, tapi ini juga masih layak untuk dikasih penghargaan. Ada SHF Ultraman Taro, Marvel Legends Cable, Ultraman Leo, SHF Marvel Legends Nightcrawler, Myfax Phoenix, dan SHF Ultraman Jack. Di SHF Ultraman Jack, ya, honorable mention Marvel Legends Nightcrawler, honorable mention juga Myfax Phoenix. Ini juga sebenarnya ini tipis hampir masuk ke top 10. Ya, tapi sayang dia aksesorisnya kurang banyak. Punya 3 versi kepala tapi sayang aksesorisnya kurang banyak, jadi ya nggak masuk top 10. Honorable mention SHF Ultraman Taro. Ini juga sebenarnya oke, tapi nggak tahu kenapa, mungkin artikulasi yang agak seret kali ya, jadi kurang enak dibikin pose-pose. Terus Ultraman Leo juga, ini sebenarnya juga ini bagus, tapi ya tipis, jadi honorable mention aja. Dan Marvel Legends Cable, ya typical Marvel Legends, tapi ini sculpt kepalanya bagus banget, cuman ya tipis sih, ini hampir masuk top 10 juga, jadi ya tapi kalah sama yang lain, jadi honorable mention. Oke, di posisi 10 ada McFarlane Classic Darkseid. Ini figur masuk top 10 karena satu, dia tampilan klasik yang memang jarang dirilis ya. Kalaupun dirilis itu mungkin yang terakhir yang bagus itu yang Mesco, tapi itu menurut saya sih kemahalan ya. Jadi kalau kalian mau cari yang harganya miring dan dia nampilin looks yang oke, yang comic book banget dan tampilan versi klasik, ini McFarlane Darkseid cukup bisa masuk dalam kategori itu. Dan aksesorisnya dia dikasih 2 tangan lain sama, kalau nggak salah sih sama kepala ya, jadi cuma 3 aksesorisnya. Sayapnya, cape-nya itu wide cape, jadi enak buat di pose-pose, cuman ya emang artikulasinya khas McFarlane, agak berat aja sih kalau biasa pakai yang SHF atau yang Marvel Legends itu agak sedikit berat tapi kokoh gitu. Jadi ini Darkseid di nomor 10. Oke, di posisi 9 ada SHF Classic Darth Vader versi New Hope. Ini juga oke. Ada fitur-fiturnya, dia wide cape, baik bagian dalam ya, garmen bagian dalam sama sayap bagian luarnya itu semuanya wide, jadi enak buat dibikin pose. Terus dia dapat aksesoris cukup banyak, tangannya beberapa macam, sama ada pedang lightsabernya, ada yang posisi statis sama posisi yang dinamis ya. Jadi kalau lihat seperti ini aksesoris yang lainnya seperti itu, pedangnya tinggal ditempelin, terus bisa disambung-sambungnya cukup mudah ala SHF. Jadi SHF
secara artikulasi juga oke, dan ini cukup menarik untuk dibikin pose dan digerak-gerakin juga udah oke banget. Nomor 9, oke. Oke, di posisi ke-8 ada SHF Shadow Moon. Ini sebenarnya harusnya bisa lebih naik lagi di posisi top 5. Tapi karena ini bukan rilisan yang memang benar-benar baru di 2024, artinya saya nggak pre-order ini sebelumnya, saya nemu ini pre-owned atau second, nggak sengaja nemu di salah satu toko di Taipei, jadi saya langsung beli. Ini versi Shinkocho Seiho ya. Jadi boxnya beda dari yang reguler. Seperti itu bungkusnya. Jadi aksesorisnya juga lumayan, dan kita bisa bikin pose-pose ikonik seperti ini. Kalau kamu anak 90-an pasti sangat-sangat kenal sama toko ini, apalagi saya udah punya Kamen Rider Black ya, jadi saya bisa bikin pose-pose bareng sama Kamen Rider Black juga. Posisi 8 Shadow Moon. Oke, posisi ke-7 ada SHF Ultraman Ace. Nah, kenapa Ultraman Ace ini lebih tinggi daripada SHF lain yang saya temukan? Karena ini adalah satu-satunya pre-order yang saya order dari salah satu toko retail di Amerika. Jadi waktu saya cari-cari di toko baik di Jepang ataupun yang di Taiwan, saya nemu, tapi harganya kalau yang di Taiwan udah mahal banget, terus itu pre-owned-nya, dan yang di Jepangnya juga nggak tahu. Saya waktu itu mungkin saya nggak nyari-nyari lagi sih, dan saya ketemu di salah satu retail Amerika di Big Bad Toys ya kalau nggak salah. Saya order dari situ, nunggu cukup lama, dan baru di awal tahun 2024 saya dapet Ultraman Ace, dan ini ya cukup memorable karena kayaknya dulu waktu kecil saya pernah punya mainan Ultraman, dan saya inget itu Ultraman Ace. Itu mainan-mainan yang versi mainan Bandai yang kalau nggak salah sih dia cuman bisa digerakin, jadi nggak ada join di siku sama di kakinya, jadi benar-benar cuma tegak, terus digerakin bahu sama badannya doang. Itu saya punya dulu, jadi ini cukup memorable, apalagi dulu pernah tayang juga di TV ya, kalau nggak salah di TVRI tahun 90-an atau 2000-an awal kalau nggak salah. Jadi Ultraman Ace. Posisi ke-6 ada Shadow Super Life Man. Ini sebetulnya lini yang saya telat tahunya. Jadi setelah sekian lama saya baru tahu ternyata ada lini Shadow Super yang khusus ngeluarin seri-seri Super Sentai, baik yang modern atau yang klasik. Dan kita nggak pernah tahu Bandai akan ngeluarin apa lagi dalam lini Shadow Supernya. Mesti lihat di website resmi mereka tahun depan akan ngeluarin apa, atau mungkin bulan keberapa. Dan mereka sistemnya pre-order, jadi cepet-cepetan. Nah, untungnya saya beli ada di Shopee Taiwan ya. Dan kebetulan mereka stoknya masih ada beberapa, jadi saya langsung beli. Harganya kalau di Taiwan sekitar 2000-an ya, 2000 sekian. Kalau di kurs rupiah mungkin sekitar 1,3 kali, 1,2 atau 1,3 juta. Dan ini dengan harga segitu udah dapat komplit 5 member. Udah ada senjatanya, aksesorisnya, walaupun kekurangannya satu sih, stiker-stikernya kadang cukup ngeselin juga karena beberapa bagian parts-partsnya itu kecil untuk ditempel, jadi itu agak nyebelin. Dan kalau kalian memang mau cat atau mungkin pakai airbrush, mungkin itu pilihan alternatif. Tapi dari segi harga apa yang didapat ini sih cukup ya, sangat-sangat luar biasa. Kalau kalian nemu lagi
Shadow Super yang lain mungkin layak untuk dicoba gitu. Ini juga saya nanti akan review yang beberapa waktu lalu juga udah datang, Shadow Supernya dari Ranger gitu. Jadi di posisi 6 ada Live Man. Oke, posisi kelima ada Marvel Legends Ghost Rider. Nah, ini sebenarnya benar-benar ya cukup baru karena baru bulan Desember awal kalau nggak salah dia baru datang itu, dan aksesorisnya lumayan, terutama dia datang dengan motornya. Tapi saya motornya nggak saya keluarin sekarang, tapi kalian bisa cek foto-foto saya di Instagram. Itu motornya itu. Kalau bentuknya, kalau mau lebih jelas mungkin di bagian belakangnya bisa kelihatan seperti itu ya. Seperti itu, ada whip dan motornya. Motornya sendiri bisa dibikin standing ya, dibikin standing gitu. Ada efek-efek apinya, itu yang membuat dia nilai tambahnya jauh lebih banyak karena ada efek apinya itu gitu. Jadi Ghost Rider di urutan kelima Marvel Legends. Dan kalau artikulasi sih standar Marvel Legends ya gitu. Scope-nya bagus, efek apinya, translucent-nya bagus, kalau lihat di kepalanya bagus, jadi masuk di top 5. Oke, di berikutnya di posisi keempat ada Mafex Captain America. Ini khas Mafex, comic book banget, artikulasi oke, quality oke, aksesoris juga banyak, kombinasi tangan, terus shieldnya Captain America juga oke. Dia ada versi untuk dipakai di belakang gitu di punggung, sama ada versi untuk dipegang di tangan ya, seperti ini. Kalau dilihat seperti ini, tapi ada yang disayangkan, dia nggak ngasih efek efek lemparan gitu ya, lemparan yang seolah-olah lepas dari tangannya. Itu sayang aja nggak dimasukin. Dan head sculpt-nya kalau menurut saya sih udah bagus, tapi saya agak kurang pas aja ya dengan versi yang ini ya. Head sculpt-nya agak kurang aja sih, mungkin warna atau mungkin detail di dagunya yang agak kurang. Jadi mungkin kalau misalnya dia lebih bagus lagi mungkin top 3 atau mungkin jadi nomor 1. Tapi ini udah oke banget. Oke, ini adalah top 3 dari list 2024 action figure dan model kit yang saya beli. Yang ketiga adalah Bane Mafex. Ini benar-benar figure yang bagus banget. Dia artikulasinya oke. Jadi untuk pose-pose yang sama seperti di komiknya itu bisa banget dilakukan. Dan dia dapat aksesoris tangan dan ekspresi kepala ya. Jadi ya untuk figur Mafex ini udah cukup oke. Selain detail otot-ototnya yang keren, jadi kalau mau bikin pose-pose seperti ini dia bisa seperti ini ya. Dan bisa dicek di foto-foto saya juga udah coba bikin, lalu coba main ini juga. Oke, Mafex Bane nomor 3. Oke, di nomor 2 ada Moderoid Good Smile Company Shin Gather Dragon. Ini adalah model kit, dan saya cukup kaget juga, ternyata mainan model kit ini cukup enak untuk proses perakitannya, dan jenis plastiknya ya standar Jepang, tapi saya rasa sih plastiknya kok lebih enak daripada yang Gundam punya, yang Gunpla ya. Jadi ini cukup menyenangkan prosesnya, pengerjaannya, dan pose-pose yang bisa dipakai digerak-gerakin juga enak. Ini saya udah bikin juga review khususnya di YouTube. Saya jarang untuk ngupload review mainan ya, tapi kalau mau lihat beberapa review kecil atau mungkin pose-pose foto, mungkin di Instagram saya ya. Jadi itu ada gitu.
Jadi ini nomor 2 Shin Getter Dragon dari Good Smile Company, Moderoid ya. Oke. Ini adalah figur yang nomor 1 di dalam list saya, yang saya beli di tahun 2024. Saya order, dan sebenarnya ordernya mungkin dari 2023 kali ya, dan dia baru sampai di 2024 bulan apa ya, bulan November, Oktober atau November, saya lupa, pokoknya mendekati akhir tahun baru nyampe. Dan saya langsung ambil foto beberapa, dan yang saya perhatikan ini semakin kesini Mafex ini semakin bagus dari quality control, terus aksesoris yang dikasih juga oke. Sculptnya, desain dari si jointnya, muscular partnya itu makin bagus, moldnya makin bagus, dan secara kualitas emang Mafex ini nggak diragukan lagi. Walaupun beberapa produknya dulu sempat beberapa yang miss dari sisi quality kurang oke, tapi semakin kesini quality control makin bagus. Dan ya, saya nobatkan Mafex Daredevil jadi figur nomor 1 di list saya. Gimana teman-teman untuk list yang saya bikin? Apakah ada kesamaan dengan teman-teman lainnya? Kalau ada, tolong komen ya. Oke, ini jadi figur top 10 action figure toys collectibles model kit 2024 yang saya beli. Ada Daredevil, Bane, Moderoid, Shin Getter Dragon, terus ada Captain America Mafex, Ultraman Ace, SH Figuarts, Marvel Legends Ghost Rider, Marvel's Cable, HHF Darth Vader, HHF Shadow Moon, Shadow Super Lifeman, sama Darkseid yang McFarlane punya. Jadi itu top 10 dari saya. Dan ya, kalau ada yang punya kesamaan dan mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh kolom komentarnya diisi ya teman-teman. Dan itu aja mungkin dari saya. Kita ketemu lagi di review selanjutnya ya. Selanjutnya saya mau review Shadow Super dari The Ranger ya, dalam waktu dekat. Oke? See you all.